selama 6 bulan ini lo diem aja, nggak berusaha buat nyari dia? Enggak. Gue sebenarnya udah nyari dia tuh udah 3 bulan ini. Gue nyari ke sana kemari, gue telepon karena handphonenya pun nggak bisa dihubungin gitu. Udah tanya sana kemari dan baru tadi juga dapat dari info dari teman-temannya, dan ternyata ada beberapa temennya yang tahu bahwa dia ada di suatu tempat. Dan sekarang hari ini momen yang tepat buat gue dapat ketemu sama dia. Tinggal sebentar lagi, sedikit lagi. Tunjukkan bahwa lo bisa. Tapi sekali lagi ikhlas apapun yang terjadi. Lo tinggal doa aja. Apalagi nih lo mau ketemu nyokap lo. Kita cuma bisa berusaha di sini. Akhirnya Tio mengajak kita untuk datang ke rumah ibunya. Dia berpikir kedatangan istrinya yang namanya Sinta ini dari Malang menuju ke Jakarta, pasti dia akan kembali ke rumah keluarganya. Rumah keluarganya di mana? Ya rumahnya ibunya. Dia pasti berpikir dia akan kembali ke rumah ibunya. Ya sudah, kita ke sana, Mas. Begitu kita menuju ke rumah ibunya Sinta dan sampai rumahnya ibunya Sinta. Assalamualaikum, Bu. Ngapain lu kesini? Sinta ada, Bu? Gak ada. Enggak. Gini, Bu. Tadi kan aku udah ketemu sama Sinta, Bu. Saya udah tahu kelakuan kamu. Wajar aja anak saya pergi. Kamu tuh nggak bertanggung jawab dari dulu, tahu nggak? Ini ibunya Sinta ngeliat Tio nggak suka. Begitu ketemu sama Tio, dia marah, dia benci, bahkan diusir tuh dari situ. Kamu tuh nggak bertanggung jawab dari dulu, enggak? Saya capek membesarkan anak saya, tiba-tiba kamu talak. Kamu kan yang nalak. Bu, jangan gitu. Nggak mau saya. Bu, jangan gitu, Bu. Aku minta tolong banget, Bu. Aku minta tolong banget, Bu. Ini, Bu. Saya nggak mau. Bu, dengerin dulu, Bu. Bu, dengerin dulu, Bu. Saya udah Aku pengen membesarkan baik. anak saya, wajar aja dia pergi. Baik sama anak Ibu. Kamu tuh nggak Aku pengen wajar jujur. seorang laki-laki menalak anak saya. Bu, Kamu udah Bu. dibahagiain sama anak saya. Minta maaf. Aku minta maaf. Kamu pergi sana. Bu. Saya nggak terima kamu. Dia berusaha mohon di situ sampai dia cium tangan ibunya, dia sujud di kaki ibunya. Dia bilang dia menyesal, dia pengen perbaikin semuanya, dia pengen berusaha untuk membina rumah tangga yang baik. Tapi mungkin karena kesalahan besar yang pernah dilakukan Tio sama istrinya, akhirnya ibunya Sinta ini tetap kekeh bilang kalau Tio sebaiknya pergi dari rumahnya. Kalau Tio sebaiknya jangan ganggu anaknya lagi. Semuanya perlu pengorbanan ya. Gak gampang meyakinkan orang yang udah luka, bro. Tapi dengan ini kan dia tahu, minimal dia bisa ngerasain bahwa lu itu benar-benar menunjukkan bahwa lu mau balikan lagi sama anaknya. Ya. Ya, gak apa-apa. Kayaknya berat banget, cuman tak segini aja. Ini perjuangan sih. Cuman aku nggak kuat. Enggak. Lo pasti bisa. Lo harus kuat dong. Lo harus benar-benar tunjukin kalau lo benar-benar mau berubah, kalau lo mau rujuk sama istri lo. Ya udah. Mungkin ini jalannya, mungkin gue harus ngadepin yang beginian. Karena mungkin dalam hidup gue nggak pernah yang namanya sampai seperti ini. Dan gue mungkin menyesal. Cuman kalau ngadepin yang begini kayaknya udah berlebihan, udah nggak sanggup. Dan kita coba diskusi di situ. Kita harus mencari kemana lagi. Nah, gue tanya sama Mas Tio, dapat informasi Sinta datang ke Jakarta lagi dan turun di Jatinegara. Dari Malang menuju Jatinegara, siapa yang ngasih informasi itu? Dan Tio bilang Irma. Ya sudah, kenapa kita nggak coba ke Irma? Akhirnya kita coba ke rumahnya Irma. Begitu sampai rumahnya Irma, hari udah mulai gelap. Karena macet jalanan di situ. Kita sampai rumahnya Irma dan pas menuju ke rumahnya Irma. Itu Sinta, Bu. Sinta,
Sinta. 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 Jadi gue, Feli sama Tio ngeliat kalau di situ ada Sinta. Dia lagi berdebat sama Irma. Nggak tahu ini masalah apa mereka ini berdebat. Dan pas kita datengin, Sinta langsung panik ngeliat Tio. Dia buru-buru pergi, dia lari menuju ke motor dan dia suruh motor itu lari sekenceng-kencengnya. Sinta. Sinta. Sinta! Hei, Sinta! Sinta. Sinta! Terus gimana lagi nih sekarang? Udah ketemu sama orangnya, tapi orangnya... Coba gini deh, tenang dulu, mendingan kita ke tempat temannya dulu deh. Tanya dulu sama Irma, baru nanti ambil kesimpulan. Yuk, mumpung dia masih di rumahnya, takutnya dia kabur juga nih. Yuk. Akhirnya kita nggak dapat mengejar Sinta, karena Sinta menghilang menggunakan motor. Kita balik lagi ke tempatnya Irma. Dan di Irma ini, Tio berusaha untuk coba tanya sama Irma. Dia berusaha minta tolong sama Irma, tapi caranya tetap kasar gitu. Ini kenapa sih? Kenapa sih Sinta kayaknya nyindir banget sama aku? Kenapa? Kamu bisa jelasin nggak sama aku? Aku nggak tahu, Tio. Udah, kamu bohong, kamu bohong, kamu bohong. Tahu, Tio. Seharusnya Kamu jelasin, kamu berdua jelasin. Duduk berdua. Kalian duduk berdua, kalian selesaikan sendiri. Gimana gue mau menyelesaikan masalahnya kalau Sinta kabur-kaburan mulu kayak gini? Coba gimana? Lo pasti bohong. Lo pasti tahu sesuatu ya kan? Lo jujur aja sama gue. Tenang dulu, jangan lu paksa seperti itu. Dia ini kan juga serba salah juga ini loh. Gak pasti lo kebohongan, pasti kebohongan. Iya, walaupun ada kebohongan tapi nggak usah dipaksa seperti itu. Lihat, kelihatan dari mukanya ini kalau dia bohong. Lo bohong. Ya, udah tenang dulu. Ya, gimana pun juga dia pasti punya pertimbangan. Dia punya alasan. Ya, Mbak Irma, ya tolong bantuin kita. Ya, tolongin. Kasih tahu sebenarnya kenapa ini. Gua bantu lu, Tio. Makanya gua kasih tahu Sinta pulang dari Malang. Iya, lo mau bantu gue, cuma lo sendiri pasti ada yang lo tutup-tutupi di sini. Masalah gue sama Sinta, tapi lo tahu kan, lo yang jadi saksi. Terus kenapa juga Sinta sekarang menghindar terus sama aku? Kenapa? Tolong kasih tahu apa sebenarnya apa gitu. Lebih baik lu ketemu dengan Sinta. Gua nggak bisa jawab. Nggak ada hak gua buat ngomong masalah ini, Tio. Kasih tahu sebenarnya kenapa ini. Gua bantu lu, Tio. Makanya gua kasih tahu Sinta pulang dari Malang. Iya, lo mau bantu gue, cuma lo sendiri pasti ada yang lo tutup-tutupi di sini. Masalah gue sama Sinta, tapi lo tahu kan, lo yang jadi saksi. Terus kenapa juga Sinta sekarang menghindar terus sama aku? Kenapa? Tolong kasih tahu apa sebenarnya apa gitu. Lebih baik lu ketemu dengan Sinta. Gua nggak bisa jawab. Nggak ada hak gua buat ngomong masalah ini, Tio. Yaudah Mas, ini biarin aja. Ya mungkin dia punya pertimbangan kenapa dia nggak bicara ngomong, nggak berani ngomong. Udah, coba menurut Mbak gimana ini enaknya? Kita nyari Sinta di mana? Ya lebih baik Tio dan Sinta ngomong berdua. Datengin aja ke kantor dia. Kantornya? Iya. Emang dia masih kerja di situ? Dia lagi ngurusin surat pindah buat ke Malang. Ke Malang? Hah? Aku nggak tahu dia. Kenapa? Kok bisa dia pindah ke Malang? Kenapa? Hah? Lebih baik kamu tanya. Pasti kamu tahu. Kamu pasti tahu. Udah. Aku udah capek, Tio. Aku nggak mau lagi ngurusin urusan kalian berdua. Ini benar berarti Mbak ya? Iya. Dia lagi ngurusin perpindahannya ke Malang nih. Berarti dia mau pindah tinggal di sana? Iya. Dalam waktu dekat ini? Ngurus surat pindah besok. Besok? Lebih baik secepatnya daripada terlambat. Berarti besok dia datang ke kantornya ya Mbak ya? Iya. Kita besok mesti ke sana. Ya udah Mas, nanti kita rundingkan sama tim juga ya. Memang malam ini kita bisa melakukan sesuatu ya kita lakukan sesuatu. Ya kalau enggak mungkin besok kita datang kantor. Ya udah kalau gitu Mas kita balik dulu ya. Makasih Mbak ya. Ya makasih Mbak. Mbak ya? Ya. Keesokan harinya kita menuju ke tempat kerjanya Sinta. Kita berharap di sana bisa ketemu sama Sinta. Pas kita sampai kantornya Sinta, kita cari di situ ada nggak Sinta di situ. Kita lihat kanan kiri, kita lihat dari ujung kantor sampai ke tengah kantor dan ternyata Endah. Endah. Wah. Endah pasti tahu ya. Kenapa? Endah tahu kan Sinta sekarang ada di mana kan?
Ya elah ngapain nanya sih? Tasha gudang. Ah norak Udah. banget sih lah, apaan Udah sih? Mbak Ella nggak usah bohong. Enggak, Mbak gua Ella nggak tahu tahu. beneran. Udah, nggak tahu. Mbak. Ya, sorry, Mbak ini kan temennya. Iya, nggak mungkin nggak tahu. Pasti tahu dong minimal dia kalau misalkan dia udah nggak kerja di sini lagi, dia resignnya kemana? Ya udah, ngapain lagi dicari? Udah Enggak. deh. Mbak Enda kan temannya dia. Mbak Enda harus bantu aku, karena aku lagi butuh banget Mbak Enda. Jadi Mbak Enda harus ngerti dong. Please. Justru temen, gue males sama lo, Tio. Kan lu udah memutusin bubaran, ya udah dong ngapain lagi dicari ya kan? Enggak, gini Mbak Enda. Aku ngerasa bersalah banget. Aku minta maaf banget. Dan aku pengen Mbak Enda mengerti posisi aku sekarang. Ya Allah Mbak Enda, Mau ngapain nyari di Sinta? aku mau minta maaf. Gue pengen rujuk lagi Mbak Enda. Gue tuh gak mau ikut campur sebenarnya ya. Gue tuh sebel banget, ikutan sebel sumpah. Kenapa Mbak Enda sebel sama aku? Ya iya, gue tahu banyak. Kasihan dia mah. Dia suka curhat. Kenapa Mbak Enda? Dia kan mau berhenti kerja kan gara-gara lu.